الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة على قلوب المسلمين والمؤمنين وجعل الضياق على قلوب المنافقين والكافرين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أيها الحاضرون المسلمون حافظكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa terus merasakan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat iman, kesehatan dan kemerdekaan, sehingga kita bisa dengan tenang melangkahkan kaki kita menuju masjid ini untuk menjalankan tugas utama kita hidup di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini akan sulit untuk dilakukan jika kita berada dalam kondisi peperangan alias tidak merdeka serta masih dalam keadaan gunggungan penjajah. Semua nikmat ini tidak boleh sedikit pun kita kufuri. Jika kita kufur nikmat, maka kita termasuk golongan orang-orang yang tak tahu rasa syukur dan akan mendapatkan siksa yang pedih atas keangkuhan kita ini. Sungguh, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang pantas sombong dan membanggakan diri sehingga lupa bersyukur dan mendustakan nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya yang tertuang dalam Al-Quran surat Ar-Rahman yang diulang-ulang sampai 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia. Untuk menguatkan rasa syukur ini, ketakwaan harus kita perkuat untuk menjadi rambu-rambu dalam mengarungi kehidupan. Dengan ketakwaan berupa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya, maka kita akan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menjalankan kehidupan ini yang terus akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perkuat dan pertahankan ketakwaan serta keislaman kita, sekaligus menguatkan komitmen untuk kembali kepadanya dalam kondisi takwa dan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah yang berbahagia, saat ini kita berada di bulan Agustus yang menjadi bulan istimewa bagi bangsa Indonesia. Di bulan inilah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang kemudian dijadikan sebagai momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang akan kita peringati oleh seluruh rakyat Indonesia
pada hari Minggu 17 Agustus yang akan datang. Kita perlu menyadari bahwa generasi kita yang hidup saat ini sebagian besar merupakan generasi yang tidak merasakan secara langsung bagaimana pedihnya perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Kita adalah generasi yang tinggal meneruskan melalui karya-karya positif untuk mengisi kemerdekaan. Karunia kemerdekaan yang diperjuangkan dengan tetesan darah dan nyawa para pejuang adalah sebuah warisan yang wajib kita pertahankan. Jangan sampai warisan yang agung kemerdekaan ini hilang karena ulah kita sendiri yang tak tahu rasa bersyukur dan berterima kasih. Wa ittadzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sungguh azabku benar-benar sangat keras. Oleh karena itu, di antara cara bersyukur atas anugerah kemerdekaan ini adalah dengan menghargai, mempelajari, dan mengambil hikmah sejarah perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga untuk kemerdekaan yang sekarang kita nikmati ini. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, membaca literatur sejarah dan juga bersilaturahmi kepada orang-orang tua yang masih hidup, yang mengalami secara langsung masa perjuangan kemerdekaan. Selain itu, kita bisa meningkatkan rasa syukur dengan melakukan ziarah ke makam para pejuang, para pahlawan yang telah gugur di medan perang, dan serta kita mendoakan mudah-mudahan perjuangannya, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man danga li akhihi bi dhahril ghaib qala al malakul muwakkalu bihi amina walaka bimislin. Siapa saja yang mendoakan saudaranya secara gaib, malaikat yang diutus untuknya mengaminkan doanya. Amin, untukmu pun demikian. Hadis riwayat Muslim. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, selain dengan tidak melupakan sejarah kemerdekaan untuk memotivasi kita lebih baik ke depan, kita bisa bersyukur atas karunia kemerdekaan ini melalui komitmen mengisi dengan hal-hal yang positif sesuai dengan posisi dan profesi masing-masing. Mengisi kemerdekaan bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja. Kita sebagai warga negara yang baik juga berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kemampuan dan potensi yang kita miliki. Misal, para petani mengisi kemerdekaan dengan terus berjuang di bidang pertanian sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan. Para guru, para dosen dengan terus mendidik para pelajar dan mahasiswa menjadi insan yang berbudi baik, berakhlakul karimah. Terkhusus di kampus kita tercinta Unisula ini, kita telah berkomitmen untuk mencetak para mahasiswa menjadi generasi khairah ummah dan birrul walidain. Para pelajar, para mahasiswa dengan terus mencari ilmu sebagai bekal untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan. Dan para profesi-profesi lainnya harus mampu memberi sumbangsih positif untuk mengisi kemerdekaan sehingga Indonesia akan berubah ke arah yang lebih baik lagi. Innallaha la yuhayyiru ma biqaumin hatta yuhayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jamaah Jumat yang berbahagia, perbedaan keragaman profesi dan status, terlebih kebinekaan dalam suku, bahasa dan agama di Indonesia ini tidak boleh menjadi penghalang
untuk mengisi kemerdekaan. Justru sebaliknya, perbedaan yang ada ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebuah potensi besar yang bisa menjadi sumbangsih dalam melanjutkan dan merawat kemerdekaan. Oleh karena itu, kebersamaan, persatuan dan kesatuan harus didepankan dan meninggalkan perpecahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah, janganlah bercerai-berai. Jamaah Jumat yang berbahagia, demikianlah beberapa wujud rasa syukur kita yang bisa kita lakukan dalam mensyukuri kemerdekaan yang telah menghantarkan kita semua sehingga bisa hidup tenang, damai, sehingga kita bisa melaksanakan misi utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan senantiasa ingat pada sejarah, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan menjaga persatuan, mudah-mudahan kita mampu merawat kemerdekaan ini dan mampu terus mewariskan kepada generasi selanjutnya sampai hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.